7 kakak perempuanku cantik bab 1008 Aku adalah Tao. Liuran tidak ingin terlalu peduli, mari kita keluar dari tempat yang benar dan salah ini dulu. Meskipun dia adalah seorang ahli alam abadi surgawi, apa yang dia alami hari ini benar-benar melebihi persepsinya sendiri. Seorang ahli dalam kesempurnaan transformasi dewa, memegang segel api kekaisaran dan pedang api ilahi, diikuti oleh sekelompok naga. Bukankah mereka mengatakan bahwa ras naga adalah makhluk tertinggi? Kenapa anak ini membawa orang ini bersamanya, sama seperti para tuan tanah? Selain itu, anak ini benar-benar berhasil menumbuhkan segel api kekaisaran. Ini mungkin bukan reinkarnasi dari roh abadi, bukan? Liuran berubah menjadi awan asap tebal dan terbang langsung menuju istana kekaisaran. 9 bayangan naga mengikuti di belakangnya. Jangan pergi, si gendut kecil. Biarkan 9 kakekmu bertemu denganmu. Saudara Luyun, serahkan si gendut itu kepada kami, dan si banci kecil ini kepada Anda. Banci kecil. Saat kakek Long kembali, ingatlah untuk menyanyikan 18 sentuhan untuk kami gelombang. 18 sentuhan gelombang. Tidak. Aku ingin mendengarnya 100 kali. 100 kali 18 pukulan. Tidak tahu malu. Cisuang mengutuk dengan marah, tapi 9 bayangan naga itu sudah lama menghilang. Cifros bersumpah demi langit bahwa dia telah hidup selama ini. Belum pernah dia melihat orang yang tidak tahu malu, tidak, seekor naga. Cifros bahkan mulai bertanya-tanya tentang pria yang membuatnya merasa sakit di rumah Kingsu. Dia adalah salah satu dari klan naga darah ini. Cifros yang marah menumpahkan semua kemarahan di hatinya ke tubuh Luyun. Cifros berubah menjadi asap hitam dan datang ke hadapan Luyun. Ketika sepenuhnya menjadi iblis, Jisou sudah berada pada kekuatan alam abadi surgawi. Bahkan jika itu adalah Qin Ruoxue dengan kekuatan penuhnya, Cifros akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung dengannya. Luyun di depannya, meskipun dia memegang pedang api ilahi, bagaimanapun juga adalah seorang pembudidaya transformasi dewa. 3 bintang Dao memancarkan gejolak yang dahsyat, dan kekuatan iblis ilahi di dalam tubuh Luyun meledak dengan liar. Pada pedang api ilahi, api yang menyilaukan juga berubah menjadi api hitam tanpa nama pada saat ini. Sepasang mata merah darah menatap mematikan ke arah Cisharon. Dari mulut Luyun, raungan seperti binatang buas keluar. Luyun meledak dengan pukulan yang tidak bisa dihentikan oleh Jisou tepat waktu. Angin tinju raksasa yang seperti gelombang langsung memaksa Jishanon mundur puluhan meter. Jisou menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Luyun dengan penuh minat, jadi kamu adalah pembudidaya iblis. Tidak heran, aku selalu merasakan aura yang familiar padamu. Sepertinya kamu telah dibalik. Baiklah, biarkan aku menghabisimu di sini. Di dalam lautan jiwa. Luyun berjalan di atas lautan jiwa dengan tatapan lesu, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke arah lautan jiwa yang keruh dan bergumam, "Di mana saya?" "Kamu berada di dalam jiwa ilahi." Mendengar suara yang tidak asing ini, sebuah tatapan mulai muncul di mata Luyun saat dia bertanya balik, "Siapa kamu?" Sosok kabur Qin Ruoxue muncul di depan mata Luyun, "Ini aku, apa kamu sudah lupa?" "Salju kecil." "Tidak, permaisuri, kamu masih hidup." "Masih hidup." Qin Ruoxue menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menjawab, "Aku sudah bergabung dengan pedang api ilahi, ini hanyalah sisa jiwaku. Karena aku berada di dalam lautan jiwaku, lalu bagaimana ibu kota kaisar?" Luyun bertanya dengan gugup, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat membuka lautan jiwanya. "Laut jiwaku, tidak mungkinkah jiwa ilahi saya disegel?" "Ini hampir sama, tubuh aslimu, seharusnya sudah terbalik sekarang. Tidak pernah terpikir dalam sejuta tahun, Anda benar-benar mengembangkan kekuatan para dewa dan iblis. Dengan garis keturunan ini, tidak heran kamu begitu kuat. Sementara tubuh aslimu sekarang bertarung melawan Raja Kingsu,
kamu bisa mencoba dan memahami dao tertinggimu sendiri. Saya tidak punya banyak waktu tersisa. Sosok kabur Qin Ruoxue mulai menjauh, dan suaranya mulai memudar. Kamu harus ingat, kamu harus meninggalkan segalanya dan mengembangkan daomu sendiri. Aku pergi, Lu Yun kecil, terima kasih. Kita akan bertemu lagi kapan-kapan. Qin Ruoxue berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke langit. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Qin Ruoxue dengan mengatakan bahwa dia akan bertemu lagi karena takdir. Tapi yang paling penting sekarang adalah memahami kekuatan Dao Surgawi. Melangkah ke tahap Sein dan mendapatkan kembali penggunaan tubuh seseorang. Jika tidak, semua orang dalam bahaya. Melihat ke depan, ke laut yang tak berujung, Lu Yun menyilangkan kakinya dan duduk di atas kehampaan. Masa lalu begitu jelas dalam benaknya. Senyuman ketujuh saudara perempuannya selalu hadir dalam pikirannya. Semua yang telah terjadi selama bertahun-tahun bagaikan seekor kuda putih yang lewat. Waktu berlalu begitu cepat. Untuk 7 dari mereka, saya bisa memberikan hidup saya. Tapi bagaimana mereka bisa melakukan hal yang sama untuk saya? Aku tidak kasar, aku hanya ingin melindungimu. Saya hanya ingin menjadi cukup kuat untuk melindungimu. Aku mengerti. Ternyata tidak ada yang namanya jalan surga. Apa yang disebut sebagai pencerahan dari jalan surga telah memberi saya banyak kesempatan. Selama bertahun-tahun, saya telah melihat banyak hal. Apakah itu kehendak Kaisar Hijau, atau warisan Kaisar Pedang? Semua ini, sama sekali bukan milik diri sendiri. Hanya satu yang bisa menempa jalan sendiri. Seseorang berbicara kepada orang lain tentang pengetahuannya tentang pedang. Tapi apakah Anda benar-benar memahaminya? Di dalam lautan jiwanya, mata Lu Yun tiba-tiba memancarkan 2 cahaya keemasan. Dao surgawi yang luar biasa. Jalan masuk ke dalam kesucian. Sungguh abadi surgawi, abadi emas. Apa pentingnya bagi saya? Apa gunanya saya berkultivasi dan meninggal dunia seumur hidup? Alasan saya ingin menjadi kuat. Hanya untuk melindungi keluarga saya. Untuk melindungi orang yang saya cintai. Kultivasi saya hanyalah modal untuk melindungi mereka. Pedang di tanganku ini hanyalah senjata untuk melindunginya. Lautan jiwa yang beriak mulai melonjak dengan cepat, dan lautan jiwa, yang mengaduk-aduk tsunami setinggi puluhan kaki, sepertinya telah mencapai kesepakatan dengan Lu Yun. Jadi begitulah. Tidak ada yang namanya Dao di dunia ini. Itu hanya istilah yang ditemukan oleh para kultivator untuk berkultivasi. Jika memang ada Tao. Kalau begitu, akulah Tao. Antara langit dan bumi. Tidak. Saya. Tidak ada. Orang. Di aula pertemuan, Lu Yun yang menghitam, yang telah bertarung bolak-balik dengan Ji Frost, juga jatuh ke dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Lu Yun yang menghitam seperti binatang gila yang hanya akan mengambil pedang api ilahi dan meledakkan kekuatan iblis ilahi tanpa batas. Setelah dipukul mundur oleh Jisoo secara berurutan, Lu Yun yang menghitam berdiri di tempat dan menyerbu Jisoo, mendesis seperti binatang buas tanpa henti dari mulutnya. Jisoo tidak bisa menahan tawa, menjulurkan lidahnya dan menatap dengan rakus ke arah Lu Yun yang sudah menghitam. Jadi itu belum sepenuhnya menghilangkan kesadaran anak itu. Melihat wajah kecilmu yang tampan ini, dan aroma tubuhmu ini, aku benar-benar tidak tega untuk membunuhmu. Petik 2. Bahkan, orang benar-benar agak bodoh. Cepat, berontaklah anak ini, setelah aku naik tahta, aku akan memasukkanmu ke dalam haremku. Tidak, kita bisa melangsungkan pernikahan kita malam ini.